Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Momon di sini dalam kisah misteri dan pengalaman nyata di channel Kembang Setamat. Terlebih dahulu ucapkan hai untuk para penghuni gaib dimanapun kalian berada. Kisah kali ini datang dari pengalaman nyata seseorang yang di sini beliau tidak mau disebutkan namanya. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, seperti biasa berikan dulu jempol kalian dengan cara like, komen, dan subscribe untuk menambah daya magis pada channel ini. Kisah kali ini berjudul Sosok Makhluk Halus yang Menyerupai Temanku. Dan tanpa harus berlama-lama lagi, mari kita tebar misteri. Ini sebuah kisah nyata yang dialami teman se-SMP ku, namanya Sinta. Aku sama dia beda daerah. Jadi, dia ngalamin kejadian ini sama teman sekampungnya. Sinta sama teman-temannya suka main malam-malam dan suka usil sama penduduk kampungnya. Mereka suka usil ngelemparin kerikil ke pintu rumah orang lalu pergi begitu saja. Sehingga yang punya rumah akan nyangka ada yang mengetuk pintu. Tapi pas dibuka nggak ada siapa-siapa. Mungkin maksudnya ingin menakut-nakuti. Pada suatu malam, Sinta dan teman-temannya masih seperti malam sebelumnya. Tapi untuk kali ini temannya kurang satu. Mereka pun datang ke rumahnya untuk mengajak temannya itu. Tapi temannya itu menolak karena disuruh untuk menjaga warung oleh ibunya. Ya sudah, mereka tidak bisa memaksa dan pergi bermain dengan teman yang ada. Sudah beberapa pintu rumah yang mereka lempari. Tiba-tiba temannya yang tadi tidak ikut ada di antara mereka. Salah satu dari mereka bertanya, "Bukannya tadi katanya tidak mau ikut, kok sekarang kemari?" Temannya itu tidak menjawab dan kepalanya sedikit menunduk. Tapi mereka tak acuh saja dan melanjutkan keusilan mereka. Saat menyusuri sebuah gang, Sinta memperhatikan temannya yang tadi itu. Terlihat berjalan lambat dan ia merasa kalau temannya itu sedikit murung. Bahkan dari tadi, temannya itu tidak ikut melemparkan kerikil. Sinta masih berpikiran positif. Ia pun menggandeng tangannya agar bisa berjalan lebih cepat. Ketika Sinta menggandeng tangannya, ia merasa bahwa tangan temannya sangat dingin. Lantas ia bertanya, "Kamu sakit? Kok tanganmu dingin sekali?" Temannya itu tetap diam saja dan hanya menjawab dengan gelengan kecil. Sinta lagi-lagi hanya tak acuh saja dan tetap menggandeng temannya untuk berjalan beriringan. Malam pun semakin larut, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Mereka juga sudah puas melakukan keusilan malam itu. Tapi temannya yang tadi itu tiba-tiba nggak ada pas mereka di perjalanan pulang. Karena memang rumah mereka berdekatan, jadi masih satu jalan. Si A tadi kemana? Kok nggak ada?" tanya seorang temannya. "Iya ya, tadi ada di belakang," jawab teman yang lainnya. "Mungkin dia pergi kemana dulu kali." "Udah, kita pulang aja, nggak bakal nyasar juga. Orang kampung sendiri," timpal Sinta. Ketika melewati warung yang tak lain warung temannya itu, mereka mampir untuk jajan dulu karena lapar setelah berkeliling kampung mengusili rumah penduduk. Kebetulan yang melayani adalah temannya itu. Udah di rumah aja, cepet banget," tanya salah seorang temannya. "Hah? Emang dari tadi aku di rumah kok, kan tadi kalian ngajak aku juga nolak," jawabnya. Mereka yang mendengar itu langsung kebingungan sekaligus merinding. "Terus yang dari tadi ikut kita main siapa? Mirip banget sama kamu," ucap salah seorang temannya. "Pantes aja kelihatannya murung dan pas aku gandeng tangannya itu terasa dingin banget, kayak lagi sakit gitu." Sinta mulai merinding ketakutan. Setelah mendapatkan jajan dan membayarnya, mereka bergegas pulang dengan ketakutan. Semenjak kejadian itu, mereka tidak pernah lagi bermain malam-malam atau keluar rumah pada malam hari. Itulah tadi sebuah pengalaman seramku bertemu dengan sosok gaib yang mirip dengan salah satu temanku. Untungnya, kami masih bisa pulang dengan selamat pada malam itu. Bayangkan saja, jika sosok itu berubah menjadi wujud yang sangat mengerikan dan menculik salah satu dari kami. Tentu akan lain lagi ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Tunggu juga kisah mistis dan pengalaman nyata berikutnya. Semoga kisah kali ini bermanfaat untuk temani harimu bersanding hidup dengan makhluk-makhluk dari dunia lain. Teruslah menebar misteri dan salam Kembang Setamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.